Tapi ya sekali lagi, dengan adanya fenomena polemik mimpi tersebut, akhirnya terungkap bahwa ternyata selama ini orang-orang yang membahas nasabah alawi itu ternyata ditumpangi oleh penumpang gelap. Dahulu banyak sekali orang itu membahas tentang polemik nasabah alawi, terutama para YouTuber. Tapi sekarang itu kenapa kok ramainya itu bukan membahas tentang polemik nasabah alawi, tapi sekarang bahas itu tentang polemik mimpi. Dan ternyata itu sumbernya adalah video yang diupload oleh Gus Fuad Channel. Jadi dalam video itu kan ada Gus Maulana Ishaq yang menceritakan kalau dia itu bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, yang secara ringkasnya, yang intinya menyatakan kalau nasab habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Intinya para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi cuma itu saja. Dan itu jika dikaitkan dengan tesis ilmiah Kiai Imad, itu juga sejalan, karena tesis Kiai Imad itu juga menyatakan kalau nasabah alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi dua-duanya itu sejalan. Kemudian kalau dilihat dari faktor di lapangan atau fakta di lapangan, itu juga sejalan. Jadi sebelum adanya polemik nasabah alawi itu kan kita melihat ya, beberapa oknum Habib itu dalam tingkah laku kesehariannya itu kan sangat bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Misalnya ada Habib yang suka mencaci maki pemerintahan yang sah, ada juga Habib yang menghina orang pribumi Nusantara dengan kata-kata kotor dan tak pantas. Kemudian ada juga Habib yang merasa memiliki kasta atau memiliki ras atau klan lebih tinggi daripada orang pribumi. Ini kan jelas-jelas bukan ajaran Kanjeng Nabi. Ini kan menunjukkan kalau mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi semua itu sejalan, dari perilaku sejalan, dari tesis sejalan, dari mimpi juga sejalan bahwa mereka para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi kalau mau ditanyakan itu salahnya di mana, kan nggak ada. Tapi ya sekali lagi, dengan adanya fenomena polemik mimpi tersebut, akhirnya terungkap bahwa ternyata selama ini orang-orang yang membahas nasabah alawi itu ternyata ditumpangi oleh penumpang gelap. Nah, siapa mereka? Nah, silahkan cek sendiri di YouTube mereka. Kan sekarang kelihatan ada yang sekarang itu berbalik arah dan menyerang Gus Fuad Teret, ada yang menyerang Kiai Imad dan lain sebagainya. Itu kan sudah kelihatan. Dulu mereka itu mendukung, sekarang kok balik menyerang, kan kelihatan banget. Jadi dulu itu karena memang kepingin mencari popularitas dan ingin tenar, terus ada isu nasab seperti ini, akhirnya menumpang. Tapi sekarang mereka dengan adanya mimpi dari Gus Maulana Ishaq, akhirnya kan terungkap, terurai benang kusut tersebut. Akhirnya terungkap bahwa mereka itu bukanlah pejuang, mereka itu bukanlah orang yang murni memperjuangkan bangsa ini dari penipuan Ba'alawi. Bukan itu, ternyata mereka hanya penumpang gelap yang memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan itu sudah sangat nyata sekali, terlihat di depan mata kita, di YouTube, di media sosial, kan kelihatan sekali arahnya seperti apa. Jadi salah satu cara untuk mendeteksi kelompok yang membahas ini adalah kelompok radikal atau bukan, ya kita lihat saja dalam thumbnail itu kan kelihatan banget ada YouTuber yang mengkritik Gus Fuad misalnya, itu dalam thumbnail videonya itu kan dibuat meme yang menghina, yang melecehkan. Itu kan kelihatan banget. Itu tidak mungkin kalau orang yang membuat thumbnail seperti itu adalah orang yang beragama tinggi, yang beriman, yang cinta kasih. Itu tidak mungkin, karena itu kan sudah pelecehan. Jadi kalau misalkan katanya mereka itu mengkritik, ya tidak mungkin akan memunculkan thumbnail yang isinya menghina seperti itu. Itu dari segi logika saja. Kemudian ada juga yang dulunya itu kelihatan mendukung tesis ilmiah, dulunya itu kelihatan mendukung bahwa nasabah alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Lah sekarang kok berbalik arah, seolah-olah menyatakan bahwa nasabah alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu juga ternyata cuma trik saja. Jadi dulunya itu mereka itu seolah-olah mendukung kita. Lah begitu banyak sekali warga di negeri ini yang sudah paham, akhirnya mereka berbalik arah. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar orang-orang yang selama ini sudah percaya bahwa nasabah alawi bukanlah termasuk dzurriyyah Nabi, itu akhirnya ikut mereka dan mengingkari hal tersebut.
Jadi seperti itu arahnya. Namun terlepas dari itu semua, dengan adanya fenomena mimpi yang dialami oleh Gus Ishak, yaitu tadi terungkap siapa sih yang benar-benar berjuang untuk negara ini, siapa yang hanya berjuang untuk nyari tenar, numpang tenar, dan siapa pula penumpang gelap yang ikut-ikutan membahas nasabah Alawi. Dan siapa penumpang gelap tersebut? Itu adalah penumpang gelap yang tidak diundang, yang ikut-ikutan bahas. Siapa mereka? Ya tentu saja kelompok radikal dan kelompok Salafi Wahabi.